Teman-teman, pada learning class kita pagi ini, kita di sini mau bahas tentang kontrol motor DC Arduino menggunakan sensor suhu TMP36 dan LCD. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama ada pengertian dari motor DC, prinsip kerja motor DC, dan bagian-bagian dari motor DC. Untuk motor DC sendiri itu adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Arah putaran motor DC ditentukan oleh arus maju atau arus berbalik, atau tegangan positif dan tegangan negatif motor DC. Sedangkan kecepatan motor DC ditentukan oleh perubahan atau meningkatnya tegangan kumparan pada motor DC tersebut. Motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasa dikenal dengan istilah RPM, dan dapat dibuat searah atau berlawanan jarum jam tergantung polaritas listrik yang diberikan pada motor DC. Motor DC ini tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3.000 RPM hingga 8.000 RPM dengan tegangan operasional 1,5 hingga 24 volt. Lalu untuk materi yang kedua ada cara kerja motor DC. Di dalam motor DC ini terdapat dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor DC yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Pada motor DC ini, kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konverter energi, baik energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik, berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu sistem ke sistem lain, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, juga sekaligus proses perubahan energi. Lalu di sini ada bagian-bagian dari motor DC. Untuk bagian motor DC yang pertama itu ada rotor atau armatur. Rotor merupakan salah satu bagian-bagian motor DC yang juga kerap disebut sebagai armatur. Komponen tersebut berputar dan berada di antara kutub bagian field windings. Adapun beberapa partikel penyusun rotor, di antaranya adalah core, komutator, shaft, dan gulungan rotor. Pada rotor DC ini ada silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain. Posisi rotor ini agak tegak lurus terhadap sumbu silinder. Rotor inilah yang akan berputar-putar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Yang kedua ada stator atau medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor, akan tetapi tidak bergerak, melainkan diam. Partikel penyusunnya terdiri atas beberapa komponen di antaranya yaitu inti, bulitan, dan rangka stator. Pada rangkanya dibuat menggunakan besi tupang, serta menjadi rumah bagi seluruh elemen generator. Komponen yang satu ini merupakan bagian motor DC yang berupa lilitan kawat yang akan menghasilkan medan magnet. Lalu yang ketiga ada badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirkan flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Selain itu, badan mesin juga memiliki fungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian dari mesin. Umumnya, badan mesin ini terbuat dari material pelat baja atau besi tuang. Yang keempat ada komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk, tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator ini adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan.
Yang kelima ada brush atau sikat motor DC. Karbon brush ini terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Komponen sikat ini terbuat dari grafit dan struktur karbon. Sikat pada motor DC ini berperan untuk menghantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Yang keenam ada pelitan armatur. Komponen ini sering juga dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Oleh karena itu, kita memahami bahwa komutator dan unit sikat berkaitan dengan transmisi daya dari rangkaian listrik statis ke daerah yang berputar secara mekanis atau rotor. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah frame. Bagian motor DC1 ini merupakan pelindung atau protektor dari stator dan rotor. Frame yoke melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Nah, lalu di sini nanti kita akan praktek menggunakan TMP36. TMP36 itu sendiri adalah sensor suhu Celcius yang rendah dan presisi. Ini menyediakan output tegangan yang linear proporsional dengan suhu Celcius. TMP36 ini terdiri dari 3 kaki, yaitu V-in, V-out, dan ground. Nah, jadi pada praktek nanti kita akan mencoba mengontrol motor DC ini dengan sensor suhu dan LCD. Sensor suhu pada praktek ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan motor DC. Saat sensor mendeteksi suhu rendah, maka motor DC akan mati, dan saat sensor mendeteksi suhu tinggi, maka motor DC akan hidup. Dan LCD akan berfungsi sebagai monitor suhu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk prakteknya bisa dilanjutkan ke Mas Noval. Baik, terima kasih Mas Bima. Pertama kita buka dulu Tinkercad. Di Tinkercad ini kita buka yang bagian sirkuit, lalu kita create hanya sirkuit. Komponen yang kita butuhkan yang pertama itu ada Arduino Uno R3 ini, terus DC motor, lalu ada TMP36. Di sini saya hubungkan langsung tanpa breadboard-nya. Pertama, terminal 1 DC motor ini kita hubungkan ke bagian ground Arduino. Selanjutnya, yang terminal kedua ini kita hubungkan ke pin Arduino digital PWM ini. Kita hubungkan ke pin nomor 3. Selanjutnya, di sensor suhu ini, di power kita hubungkan ke bagian power 5 volt Arduino Uno ini. Bagian Vout kita hubungkan ke analog input bagian Arduino. Kita hubungkan ke pin A0 ini. Dan selanjutnya bagian ground kita hubungkan ke ground power di Arduino ini. Selanjutnya kita butuhkan LCD untuk menampilkan sensor suhu ini. Kita pakai LCD 16x2 di sini. Yang pertama, pin ground ini kita hubungkan ke bagian ground power Arduino.
Lalu ada pin VCC, di mana pin VCC ini adalah pin power. Kita hubungkan ke power 5 volt di Arduino Uno. Selanjutnya ada pin V0, di mana pin V0 ini adalah kontras untuk mengatur kontras dari LCD tersebut. Kita hubungkan ke pin ground Arduino Uno. Selanjutnya ada pin register select atau RS di bagian LCD ini. Kita hubungkan ke pin Arduino Uno. Kita pakai pin digital PWM nomor 12. Lalu ada pin read atau write, kita hubungkan ke pin ground pada Arduino Uno ini. Selanjutnya ada pin enable pada LCD ini, kita hubungkan ke pin nomor 11 Arduino Uno ini, pin digital PWM. Selanjutnya kita gunakan pin DB4 sampai 7 ini, kita hubungkan ke digital PWM Arduino Uno ini. Pin D7 ini kita hubungkan ke pin Arduino digital PWM ini nomor 7 juga. Yang D6 kita hubungkan ke pin Arduino Uno bagian nomor 6. Selanjutnya pin DB5 ini kita hubungkan ke pin Arduino Uno nomor 5. Dan yang terakhir yaitu pin DB4 kita hubungkan ke pin Arduino Uno nomor 4 juga. Setelah sudah semua, kita buat codingannya di code block, kita ganti kerubah ke bagian teks ini. Yang pertama kita butuhkan itu library dari LCD ini. Kita tuliskan include liquid crystal .h seperti ini. Selanjutnya kita tulis deklarasi cons int, di mana pin RS ini kita hubungkan ke Arduino Uno nomor 12. Kita tuliskan RS12. Selanjutnya pin E kita hubungkan ke pin Arduino Uno nomor 11.
sama dengan 11. Selanjutnya ada pin D4 kita hubungkan ke nomor 4 Arduino. D4 kita tuliskan 4, D5 kita tuliskan sama dengan 5, dan selanjutnya D6 kita tuliskan 6, dan terakhir D7 kita tuliskan 7. Selanjutnya liquid crystal. LED kita tuliskan NS, E, D4, D5, D6, dan D7. Titik koma. Kita tuliskan deklarasi, ada int suhu, int motor DC. Di motor DC ini kita menghubungkan ke pin PWM nomor 3. Motor DC sama dengan 3. Selanjutnya int ada sensor suhu TMP36 ini kita hubungkan ke pin analog input nomor A0. Kita tuliskan A0. Selanjutnya terakhir ini ada int minimal suhu. Pada saat kita run nanti minimal suhunya itu kita setting di sini minimal suhu 25 derajat. Device setup ini kita tuliskan lcd.begin 16,2 titik koma, kita tuliskan lagi pin mode motor DC output. Pada void loop ini kita tuliskan suhu sama dengan analog read sensor suhu. Selanjutnya kita tuliskan rumus daripada suhu ini, float sama dengan tegangan sama dengan suhu dikali 5.0. Selanjutnya tegangan sama dengan tegangan dibagi 1024.0. Selanjutnya ada float suhu sama dengan tegangan dikurangi 0.5 dikalikan 100. Selanjutnya di sini kita menggunakan percabangan if else if. If jika suhu sama dengan jika suhu kurang dari ukuran min suhu ini, min suhu, maka digital write motor DC low atau mati. Kita tampilkan di LCD
dot print sama motor DC off. Selanjutnya bagian else if, di mana suhu lebih dari sama dengan minimal suhunya, kita tuliskan digital write, kita copy paste saja dari sini. Digital write motor DC high, maka motor DC akan hidup atau on. Selanjutnya kita tuliskan lcd.print, lcd set cursor, set cursor 0,1. Selanjutnya lcd.print, kita tuliskan suhu titik 2. Selanjutnya lcd.print suhu. lcd.print buka kurung Celsius. Delay kita tulis 200. lcd.clear seperti ini. Sekarang kita coba running di start simulation ini. Maaf, ada sedikit error di bagian ini, di mana lcd.begin LCD was not deklarasi. LCD was not deklarasi. Coba kita tuliskan di sini int LCD. Start simulation ulang. LCD. Kita ulang coba di sini lcd.begin 16,2 titik koma. Kita matikan dahulu bagian LCD ini, coba kita matikan di garis miring. LCD was not deklarasi in scope.
Oh, mohon maaf, di bagian ini liquid kristal ini salah tulis LED, malah seharusnya LCD. Kita coba start ulang. Nah, di sini sudah terbaca. Di mana suhu kurang dari 25, maka motor DC ini akan off. Coba kita geser. Nah, di mana suhu di atas 25 derajat, maka motor DC akan berputar atau on. Kurang lebih seperti ini. Kita geser kembali. Suhu di bawah 25, maka motor DC akan off dan LCD akan membaca motor DC off suhu 13,96 sekian. Mungkin cukup sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian learning class pada hari ini. Dan jangan lupa itu di chat ada link absen untuk teman-teman bisa absen. Cukup sekian pada learning class pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.